Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ilham di kelas akselerasi fisika. Pada video ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Siapkan alat tulis dan bukunya ya gengs. Oke, kita mulai. Materi tentang gaya dan hukum Newton akan kita bagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah tentang konsep gaya dan hukum Newton itu sendiri. Sementara bagian kedua kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari gaya. Nah, bentuk-bentuk gaya yang akan kita bahas antara lain adalah gaya tegang tali, gaya berat, dan juga gaya gesek. Oke, kita mulai ke bagian pertama yaitu tentang konsep gaya dan hukum Newton. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak, apakah bergeraknya dipercepat ataupun diperlambat. Perhatikan ilustrasi di bawah ini, kan ya. Ada sebuah benda yang masanya 10 kg, lalu benda tersebut didorong dengan gaya 10 Newton, dan gambar kedua, gaya diganti nih, sebesar 40 Newton. Kira-kira manakah dari kedua benda ini yang akan bergerak lebih cepat? Ya, betul. Benda yang diberikan gaya 40 Newton ini akan bergerak lebih cepat daripada benda yang hanya diberikan gaya sebesar 10 Newton. Lanjut. Nah, ini diberikan lagi nih gaya yang sama besar, tetapi bendanya bermasanya beda. Kira-kira manakah yang bergeraknya lebih cepat? Betul, benda yang bermasa 10 kg akan bergerak lebih cepat ketika dikasih gaya yang sama ya, dibandingkan benda yang masanya 40 kg. Dari ilustrasi sebelumnya, kita dapat bahwa makin besar gaya yang diberikan, makin besar percepatan yang terjadi. Atau dengan kata lain, percepatan yang terjadi sebanding dengan gaya yang diberikan. Percepatan akan semakin besar jika gaya yang diberikan semakin besar. Percepatan akan mengecil jika gaya yang diberikan juga mengecil. Poin kedua adalah semakin kecil massa yang dikenai gaya, maka percepatan yang dihasilkan pun semakin besar. Atau secara matematis dikatakan percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, jika kedua hal ini kita hubungkan, maka akan terlihat seperti ini, bahwasanya percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Atau kita bisa tuliskan A sebagai simbol percepatan sama dengan gaya per massa dari benda yang kita dorongnya. Atau bisa juga kita tulis gaya sama dengan massa kali percepatan. Oke, atau F sama dengan M kali A. Dengan F itu adalah gaya, yang satuannya Newton, M adalah massa, yang satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, yang satuannya meter per sekon kuadrat. Sampai sini cukup jelas? Kita lihat contoh yang pertama. Misalkan ada sebuah benda yang massanya 5 kg, lalu dikenai gaya atau didorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Maka kira-kira berapakah besar percepatannya? Ya, betul. Benda akan bergerak dipercepat 2 meter per second kuadrat ke kanan, mengingat gaya yang diberikan ke arah kanan. Nah, contoh kedua, kita perhatikan sebuah benda yang massanya 10 kg ini didorong ke kiri dengan gaya 15 Newton, dan pada saat yang sama ditarik juga ke kiri dengan gaya 25 Newton. Maka kira-kira apa yang terjadi? Iya, karena dua buah gaya ini
berarah sama-sama ke kiri, maka bisa kita katakan jumlahkan saja gayanya, gitu kan ya. Tapi kalau nanti dia berlawanan arah, saling berlawanan arah, betul, maka nanti akan kita kurangi. Oke, berarti sekarang total gaya yang bekerja pada benda, betul, sebesar 40 Newton. Maka percepatan yang timbul sebesar, 4 meter per sekon kuadrat ke kiri. Paham? Lanjut. Bagaimana dengan contoh ini? Kira-kira apa yang terjadi nih? Ada sebuah meja didorong oleh 2 orang anak yang saling berlawanan arah. Apa yang terjadi? Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah jika gaya yang diberikan oleh anak pertama yang ke arah kanan lebih besar daripada yang ke arah kiri, maka bendanya akan bergerak dipercepat ke kanan. Jika gaya dorong ke kiri lebih besar daripada yang ke kanan atau F2 lebih besar daripada F1, maka meja akan bergerak ke kiri atau bergerak dipercepat ke kiri. Lalu jika besar gayanya sama, maka arah percepatannya mengikuti arah gaya yang terbesar ya, jika ada 2 buah gaya yang saling berlawanan arah. Lalu jika gayanya sama, maka benda tidak bergerak atau tetap diam, atau sigma gayanya sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami semua? Konsep tentang gaya ini telah dirumuskan oleh Sir Isaac Newton dalam hukum Newton yang dibagi menjadi 3. Ada hukum pertama, hukum kedua, serta hukum ketiga. Hukum pertama bilang, jika jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka keadaan bendanya tidak berubah. Maksudnya, kalau bendanya diam, maka benda akan tetap diam. Tapi, jika bendanya sedang bergerak, lalu dikenai gaya yang jumlahnya 0, maka bendanya akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Atau, bendanya bergerak dengan GLB. Sedangkan hukum kedua itu mengatakan jika jumlah gayanya tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dipercepat. Kemana arahnya? Ya mengikuti arah gaya. Kalau 1, kalau 2 atau lebih, ya kalau searah dijumlahkan. Kalau ada yang berlawanan arah, maka akan saling mengurangi. Dan arah percepatannya mengikuti arah gaya yang terbesar. Gitu kan? Lalu bagaimana cara menentukan percepatannya? Ya, dengan rumus atau persamaan sigma F sama dengan M kali A. Oke, lalu hukum ketiga itu mengatakan benda pertama memberikan gaya aksi pada benda kedua. Maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama yang sama besar, tapi berlawanan arah dengan gaya aksinya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika ada 2 buah benda yang saling memberikan gaya, pastinya saling berlawanan arah dong. Atau gini deh, kamu saling mendorong dengan temanmu, maka temanmu akan mendorong balik kan? Nah, kalau kalian memberikan gaya yang sama, maka kalian tidak ada yang bergeser, gitu kan ya? Jadi secara tidak langsung hukum kedua ini kelanjutan dari hukum pertama. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau agak bingung coba di pause videonya dan mundur, lalu diulang. Lalu rasakan setiap konsep yang kakak sampaikan. Ya, ini adalah perumusannya bahwa jumlah gaya aksi itu sama dengan negatif dari jumlah gaya reaksi. Nah,
Maksud tanda negatif ini adalah berlawanan arah, bukan nilainya minus ya. Tapi atau bukan nilainya negatif ya, tapi negatif ini menunjukkan berlawanan arah. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Sebuah benda diam ditarik oleh 3 gaya seperti gambar berikut ini. Oke, jadi diingat mula-mula benda ini dalam keadaan diam. Nah, ada gaya pertama sebesar 12 Newton ke kanan, gaya kedua sebesar 24 Newton ke kanan, maka total gaya ke kanannya adalah 36. Lalu ada gaya ketiga sebesar 36 ke arah kiri. Ya, kebayang ya, 36 ke kanan dan 36 ke kiri. Kalau kita jumlahkan, maka jumlah gayanya sama dengan 0. Atau secara tidak langsung, A-nya atau percepatan yang ditimbulkan itu pasti 0. Gitu. Nah, karena tadi dia dalam kondisi diam, maka dia akan dalam keadaan diam juga. Atau ini adalah hukum 1. Nah, kalau hukum 1, itu ada 2 kemungkinan kan, dia tetap diam atau dia bergerak dalam keadaan GLB. Nah, karena di awal bendanya dalam keadaan diam, maka benda tidak bergerak dong. Maka dari sini pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Kalau pernyataan 4 nggak mungkin lah ya. Gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sebuah benda didorong ke kanan dengan gaya 15 Newton. Sehingga mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Tapi kan kita nggak tahu nih berapa masanya. Nggak apa-apa, nggak usah bingung. Gitu kan. Maka sigma F sama dengan M kali A. Atau boleh aja kita langsung tulis F sama dengan M kali A. Nah, karena masa kita nggak tahu, boleh kita cari, tapi kalau kakak sarankan nggak usah. Tulis aja gini, karena ini belum selesai kan soalnya. Nah, jika besar gaya yang didorong sebesar atau ditingkatkan menjadi 45, nah berarti kan ini cukup perbandingan dong. Iya, kakak yakin kalian pasti kebayang lah ya. Jadi, jika gayanya 15, maka percepatan sebesar 2. Nah, sekarang gayanya dinaikkan menjadi 45. Berarti percepatannya di berapa? Wah, ini mah gampang banget ya. Dari 15 ke 45 kan kita kali 3. Berarti dari 2 ke A ini juga harus kita kali 3, gitu kan. Maka percepatannya sebesar 6. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang bentuk gaya. Kita mulai dari gaya tegang tali. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, terlihat ya, anak kecil yang sangat bahagia menarik sebuah box. Oke, nah kalau kalian perhatikan, anak itu menarik melalui seutas tali. Maka sebenarnya yang menarik benda ya secara langsung adalah gaya tegang tali yang berada di tali. Gitu. Nah, dari sini kan terlihat bahwasanya gaya tegang tali itu umumnya gaya tegang tali dapat kita katakan sebagai gaya yang menarik benda. Atau gaya tegang tali umumnya berupa tarikan. Udah gitu aja sebenarnya. Jadi gaya tegang tali ya sama dengan F itu sendiri gitu kan. Nah, contoh nih. Nah, contohnya adalah ada 2 buah benda, masing-masing masanya 35 kg dan 15 kg. Nah, kedua buah benda ini terhubung oleh seutas tali. Lalu pada masa 15 kg itu ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 100 Newton. Maka tentukanlah percepatan kedua buah benda, lalu gaya tegang tali pada kedua buah benda, di antara kedua buah benda. Oke, pertama kita cari percepatannya ya. Nah, dalam menentukan percepatan, ini nggak harus, ini sangat gampang loh, gengs. Coba dirasakan begini. Bayangkan gini, gaya 100 Newton itu kan menarik benda bermassa 15 dan 35 kan? Berarti gaya 100 Newton itu menarik benda bermassa
50 kilogram. Berarti dengan memanfaatkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, F-nya 100, massanya 50, maka dengan sangat mudah kita akan dapatkan percepatannya adalah 2 meter per detik kuadrat. Dah, selesai. Sekarang kita menentukan gaya tegang tali. Nah, gaya tegang tali ini yang ada di sini nih, itu ya sama aja dengan F. Maka secara narasinya juga sama, bahwasanya bilangnya gini, supaya benda bermassa 35 kg ini bisa bergerak dengan percepatan 2, maka dia harus ditarik dengan gaya sebesar berapa? Gitu kan ya? Berarti kan tadinya F sama dengan M kali A. Nah, tadi kan supaya benda bermassa 35 dapat bergerak dengan percepatan 2, maka harus ditarik dengan gaya berapa, gitu kan ya? Ya udah, kelihatan dong. Maka gaya tegang talinya nilainya ya 70 Newton. Gitu. Karena kan gaya tegang talinya hampir sama seperti gaya. Nah, gampang kan? Oke, kalau masih belum dapat, coba di pause videonya lalu dimundurkan dan diulang kembali sampai dapat feelingnya. Ingat bahwasanya gaya tegang tali adalah gaya yang menarik benda. Jadi kata kuncinya adalah dia menarik. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal. Nah, kali ini soalnya agak lebih panjang nih. Karena ada dua buah benda yang massanya 10 sama 15 kg lalu ditarik dengan gaya sebesar 300 Newton ke kanan di massa 15 kg dan 100 Newton ke kiri di massa 10 kg. Tentukan percepatan benda dan gaya tegang tali, gitu kan. Nah, ya, clue-nya udah muncul ya. Ya, gimana cara dapatkan percepatan 8? Itu sama aja gini, gengs. Kalian bereskan dulu gaya 300 sama 100, gitu kan. Nah, kedua buah benda ini kan ditarik 300 ke kanan sama 100 ke kiri dong. Berarti kan seolah-olah gaya yang menarik kedua buah benda ini adalah 200. Nah, 200 ini, gaya 200 ini menarik benda bermassa 15 dan 10. Gitu kan. Berarti kan sigma gaya sama dengan M kali A. Berarti sigmanya itu, kita ulang ya. Sigma gaya sama dengan M kali A. Tadi kita dapat tuh sigma tuh, yaitu si 300 kita kurangin sama 100. Sama dengan 15 yang ditambah sama 10. Berarti 200 sama dengan 25 dikali A. Ya, 25 kali berapa supaya jadi 200? Iya, kali 8. Nah, itu yang pertama tuh. Sekarang kita ambil yang, kita cari gaya tegang tali. Nah, untuk menentukan gaya tegang tali, kita pilih salah satu, ya. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Supaya benda bermassa 10 kg dapat bergerak dengan percepatan 8, berarti kan dia butuh gaya 80 Newton dong. Nah, ini kan bendanya bergerak ke kanan kan? Berarti gaya yang lebih besar adalah gaya yang menarik ke kanan ketimbang yang menarik ke kiri. Yang menarik ke kanan siapa? Yaitu gaya tegang tali. Yang menarik ke kiri siapa? Ya F2. Berarti dengan kata lain, T, gaya tegang tali, dikurang 100, sisanya 80. Berarti T-nya berapa? Iya, T-nya adalah 180. Nah, kecelekan kalian sama ini? Hehehe. Nggak, kakak yang typo deng, gengs. Ya, mohon maaf ya. Jadi, gaya tegang talinya adalah sebesar 180 Newton. Bisa? Pasti bisa lah. Kalau belum dapat, di pause videonya, lalu dimundurkan dan diulang kembali. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, kakak udah bikin gininya ya. Oh, apalah. Yang bagian kedua adalah kita masuk ke bentuk gaya yang kedua, yaitu gaya berat. Nah, pada bab sebelumnya kita udah pernah belajar nih bahwa benda itu bergerak
jatuh ke bawah karena mengalami percepatan, benda yang bergerak jatuh ke bawah akan mengalami percepatan sebesar G. Ya. Kenapa bisa? Karena benda tersebut ditarik ke bawah oleh yang namanya gaya gravitasi, yang disebut sebagai gaya berat. Nah, berarti gaya berat adalah gaya yang menarik benda ke bawah sehingga bendanya bergerak dengan percepatan G yang nilainya umumnya adalah 10 meter per second. Nah, secara matematis kita bisa cari nih gaya beratnya. Ya tetap dong, basicnya adalah F sama dengan M kali A. Karena apa? Karena ada gaya yang menarik supaya benda bergerak dengan percepatan tertentu dong. Berarti karena percepatannya adalah percepatan gravitasi, berarti M kali G dong. Nah, M kali G ini sama dengan apa? Nah, ternyata sama dengan W. Atau kita sebut sebagai gaya berat atau wake. Bukan weight ya, gitu. Oke, sampai sini paham? Berarti kalau seumpama benda masanya 10 kg, dia jatuh ke bawah dengan percepatan 10 meter per second kuadrat, itu ditarik oleh gaya gravitasi sebesar 80 Newton. Nah, kalau seumpama benda bermasa 5 kg dan mengalami percepatan gravitasi 10, iya, karena ditarik ke bawah dengan gaya sebesar 50 Newton. Nah, arah gaya berat selalu ke bawah. Baik ketika bendanya berada di permukaan yang mendatar ataupun miring seperti gambar ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau pada saat di bidang miring, coba diingat-ingat deh. Ketika kita berada di suatu tanjakan, ya, itu kan bidang miring ya. Atau mobil berada di tanjakan, itu kan mobil kan harus tarik rem ya. Kalau dia nggak mau turun ke bawah kan. Iya. Kenapa sih mobil bisa tetap bergerak turun ke bawah ketika ditanjakan? Iya, betul. Itu karena mobilnya masih bergerak, masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Walaupun mobilnya sudah nyampe permukaan tanah. Umumnya kan kita taunya adalah ketika bendanya berada di darat, dia akan tertarik ke bawah dong. Sebenarnya enggak gitu juga. Semua benda itu mengalami atau ditarik ke bawah oleh gaya gravitasi. Kondisinya yang berbeda-beda. Kalau dia sudah nyampe suatu permukaan, umumnya atau cenderung nggak lagi bergerak turun ke bawah. Tapi kalau dia berupa bidang miring, nah dia akan ketarik ke bawah. Gitu loh. Dengan yang kita sebut sebagai Wx, yaitu gaya berat yang sejajar dengan permukaan. Gitu kan. Nah, ini sifatnya dia menarik atau membuat bendanya turun. Sementara ada satu lagi, yaitu namanya Wy. Wy ini tegak lurus dengan permukaan. Nah, gaya berat Wy inilah yang membuat bendanya tetap nempel ke permukaan, gitu. Kecepatannya. Nah, untuk menentukan nilai Wx, ini bisa kita cari dengan nilai W dikalikan sama sinus daripada sudut kemiringannya. Lalu untuk mencari nilai Wy, yaitu dengan nilai gaya beratnya dikali dengan kosinus sudut kemiringannya. Oke, gimana contohnya? Kira-kira contoh seperti ini. Nah, misalkan tentukan percepatan benda yang bergerak turun pada bidang miring di bawah ini. Nah, ini kan benda masanya 10 kg ya, lalu berada pada bidang miring yang sudutnya adalah 30 derajat, gitu kan. Maka gaya berat si benda ini adalah 100 Newton dong. Nah, gaya berat ini akan terurai menjadi Wx yang sejajar permukaan dan Wy yang tegak lurus dengan permukaan. Nah, karena kita pengen tahu dia turun dengan percepatan berapa, maka kita cari nilai Wx-nya aja lah ya. Wy-nya nggak usah, karena kita belum membutuhkan. Oke, berarti karena W-nya adalah 100, dan nilai sinus sudut dari 30 adalah setengah, berarti 100 kali setengah dong. Iya, nilainya adalah 50. Berarti benda ini seolah-olah ditarik ke bawah dengan gaya 50. Nggak lagi ditarik ke bawah dengan gaya 100 ya.
Oke, kita lanjut. Maka kalau kita mau cari nilai percepatannya, berarti F sama dengan M kali A, di mana F-nya adalah Wx atau W sin 30, sama dengan M kali A. Tadi kita udah dapat nilainya ya, yaitu 50. Berarti 50 sama dengan 10 dikali A. Maka kita akan dapatkan nilai A-nya adalah 5 meter per second kuadrat. Sampai sini paham? Oke. Nah, kita lihat soalnya nih. Nah, ini soal sedikit berbeda nih. Agar benda dapat bergerak ke atas, ya berarti bendanya harus ditarik dong. Dengan percepatan 3 meter per second kuadrat, ya maka benda ini perlu ditarik dengan gaya sebesar berapa? Ya, berarti dia pengennya ini naik ke atas dengan percepatan 3. Iya, bukan 30 dong. 30 itu kalau dia berada pada permukaan datar. Lah ini kan dia ada gaya yang ke bawah kan, yaitu si namanya Wx dong. Maka perlu diberikan gaya yang melawan Wx dulu. Kalau sudah melawan Wx, maka gaya yang kita berikan ini akan membuat bendanya naik ke atas gitu. Lalu berapa besar nilai Wx? Ya kita bilang Wx itu kan W kali sin ya, gitu. Nah, karena arah Wx berlawanan dengan arah F, maka kita tulisnya F dikurang W kali sin 30 sama dengan M kali A. Nah, karena Wx itu adalah W kali sin 30, maka masanya adalah 20 kg, maka gaya beratnya 200 Newton. 200 Newton dikali nilai dari sinus 30 adalah setengah, maka akan kita dapatkan nilai Wx-nya adalah 100 Newton. Maka F dikurang 100 itu sama dengan 20 dikali 3. Nah, 3 ini adalah arah gerak benda. Nah, karena arahnya naik ke atas, maka bisa dipastikan nilai F-nya lebih besar daripada nilai Wx-nya. Gitu. Oke, berarti berapa yang dikurangin 100? Sisanya adalah 60, gitu kan? Ya, 160 lah. Gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau seumpama benda tersebut atau sebuah benda kita gantung pada suatu tali, maka benda tersebut kan ditarik ke bawah. Ya kan? Nah, karena ditarik ke bawah oleh gaya berat, maka akan muncul gaya tegang pada tali tadi kan. Nah, kalau bendanya diam atau dalam kondisi tergantung diam seimbang, maka besar gaya tegang talinya sama dengan W dong. Iya, karena tergantung dalam kondisi diam seimbang, berarti sigma gayanya sama dengan 0 dong, atau hukum 1. Iya, berarti T ke atas dikurang W ke bawah jumlahnya sama dengan 0. Iya, maka nilai T sama dengan nilai W. Lalu bagaimana kalau seumpama bendanya bergerak? Gitu ya. Apakah bergerak naik ataukah bergerak turun dengan percepatan tertentu? Yuk, kita lihat contohnya nih. Nah, misalkan ada sebuah ada sebuah beban yang diikat pada tali melalui sutas tali pada sebuah katrol. Ya, kita baca aja lah ya. Sebuah benda bermasa 10 kg diikat pada sebuah tali seperti gambar di katrol ini. Jika benda tersebut turun dengan percepatan 4, maka besar gaya tegang tali yang timbul berapa? Iya. Nah, sekarang kita cek lagi. Siapa yang membuat benda ini turun? Iya, betul. Yaitu gaya berat. Nah, karena bendanya terikat dengan tali pada katrol, maka kalau pelan-pelannya ya, si benda tersebut membuat talinya menjadi tegang terlebih dahulu. Nah, karena gaya penarik ke bawahnya lebih besar daripada gaya tegang tali, maka bendanya akan bergerak turun dong. Ya, itu kira-kira alur logika berpikir kejadiannya. Berarti kalau kita mau cari besarnya gaya tegang tali, ya udah kita bisa gambar seolah-olah seperti ini kan, gitu loh. Jadi dia ditarik ke kanan dengan gaya W, lalu dilawan dengan gaya T, tapi bendanya tetap bergerak ke kanan dengan percepatan A. Maka secara matematis kita bisa cari yaitu sigma F sama dengan M kali A.
di mana sigma gayanya adalah W dikurang T, sama dengan M kali A. Gaya beratnya berapa? Gaya beratnya 100. Berarti 100 dikurang sama T, itu sisanya 40. Iya, langsung baca ya. Bahwasanya T-nya adalah 60 Newton. Sampai sini paham? Pastinya dong. Kalau masih ragu, silakan pause videonya, lalu diulang dan di play kembali sambil oh gitu tadi, sambil relax lah belajarnya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau bagaimana kalau beban yang digantungkan pada katrol itu ada 2? Ya, sebenarnya sama aja sih, gitu kan ya. Sama aja. Maka pada benda 1 akan ditarik dengan gaya berat ke bawah dan talinya menjadi tegang. Benda 2 pun juga sama, akan ditarik ke bawah sehingga talinya tegang. Kira-kira gambarnya seperti ini, gitu kan ya. Nah, kira-kira nih yang akan bergerak naik siapa? Atau yang akan bergerak turun siapa? Iya, betul. Yang akan bergerak turun adalah yang ditariknya lebih kuat, ya kan? Iya, betul. Benda 2 akan bergerak turun, sementara benda 1 akan bergerak naik. Karena kita sama-sama bisa lihat bahwasanya gaya berat benda kedua adalah 80 Newton dan gaya berat benda pertama adalah 20 Newton. Lalu gimana Kak cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kira-kira bisa dong kamu bikin begini, gitu kan ya. Ini tadi kita cari dulu nilainya ya. Oke. Ya, tadi nggak sebutkan ini ya. Lalu bisa dong kita bikin begini. Mirip kayak contoh yang sebelumnya kan? Iya, karena ini seolah-olah bendanya kita rentangin aja. Jadi kayak semacam bendanya ditarik ke kanan dengan gaya 80 dan ditarik ke kiri dengan gaya sebesar 20. Iya, berarti kan seolah-olah bendanya itu bergerak, seolah-olah bendanya itu ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 60 gitu ya. Ini kalau pelan-pelannya begini nih, jadi 80 dikurang 20 sama dengan 8 tambah 2. Karena 80 ke kanan dilawan 20 ke kiri kan berarti jumlahnya 60 dong. 60 kemana? Ke kanan. Nah, gaya 60 tadi akan menarik benda bermassa 8 dan 2. Gitu. Sehingga kita akan dapatkan percepatannya sebesar 6 meter per detik kuadrat. Nah, setelah dapat ini, maka kita tinggal hitung besar gaya tegang talinya, gitu kan. Boleh pakai benda 1, boleh pakai benda 2, karena nilainya akan sama aja. Oke, kita pakai aja contoh, kita pakai aja benda yang pertama, yang massanya 2, gitu kan. Berarti kan kalau kita tuliskan benda pertama yang massanya 2 akan bergerak ke kanan dengan percepatan 6. Maka dia butuh gaya berapa, gitu kan ya. Iya, berarti dia cuma butuh gaya 12. Nah, 12 itu didapatkan dari gaya tarik tegangan 1 ke kanan dilawan dengan berat benda atau gaya berat ke kiri sebesar 20. Itu sisanya sama dengan 12. Maka besar gaya tegang T1-nya itu sama dengan 32. Oke, sampai sini paham? Ya, gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang gaya gesek. Tapi sebentar, kakak minum dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang gaya gesek. Nah, suatu benda yang bergerak di atas permukaan kasar akan timbul gaya gesek. Nah, gaya gesek ini akan memperlambat gerakan benda ya. Jadi kalau benda lagi bergerak di atas permukaan kasar, maka bendanya akan bergerak diperlambat. Kenapa? Karena ada gaya gesek. Gitu. Nah, memperlambat ini terjadi karena arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Seperti gambar di bawah ini, gitu kan. Nah, gaya gesek ini nih disebut sebagai gaya gesek kinetik. Itu gaya gesek yang terjadi pada benda yang sedang bergerak.
yang nilainya bergantung pada kekasaran permukaan atau pada koefisien kekasaran permukaan. Nah, kita bisa cari nilai gaya gesek ini dengan cara ya F sama dengan mu atau koefisien gesek dikalikan N. Gitu. Apa itu N? N itu adalah gaya normal. Apa sih gaya normal, Kak? Ya, gaya normal itu dapat kita definisikan sebagai gaya yang diberikan permukaan kepada benda di atasnya. Gitu. Nah, misalkan nih ya, dan lagi umumnya gaya normal itu sama kayak gaya berat kalau nggak ada gaya yang lain. Nah, umumnya maksudnya gini loh, ketika sebuah benda yang masanya 2 kg berada di atas permukaan, maka benda tersebut kan menekan permukaan dong dengan gaya beratnya. Ya, betul. Maka si permukaan seolah-olah seperti memberikan gaya yang sama besar juga, tapi berlawanan arah, yaitu ke arah atas. Gitu. Nah, misalnya nih, ya, tadi benda masanya 10 kg, lalu berada pada permukaan yang kasar dengan koefisiennya adalah 0,2, maka besar gaya gesek berapa? Ya udah kita cari aja. Ketikanya, kakak typo deng, ini 8 kg. Nah, berarti kan beratnya 80 Newton. Karena tidak ada gaya lain yang berpengaruh, maka besar gaya normal ya sama dengan gaya beratnya, yaitu 80 Newton juga. Maka besar gaya gesek yaitu 0,2 dikalikan dengan 80. Atau besar gaya gesek adalah sebesar 16 Newton. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kakak ngerasa kayak agak berat ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah hal yang bagus kalau kita bisa merasakan, waduh ini gimana ya. Maka caranya gimana solusinya? Pause videonya, mundur dulu beberapa waktu, oke di awal, baru kita mulai lagi. Lalu dengar lagi dengan seksama ya. Oke, kakak lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain pada benda yang bergerak, gaya gesek itu juga terjadi pada benda yang diam, yang disebut sebagai gaya gesek statis. Misalkan begini kira-kira nih. Ini benda nih, ya. Terus benda tersebut dikasih gaya, tapi bendanya masih diam, gitu. Atau benda, maksudnya gini, ada benda di atas permukaan. Nah, jika benda itu kita coba dorong dengan gaya 10 Newton, maka benda dalam keadaan diam. Berarti gaya gesek yang maka gaya apa yang menahan si benda ini untuk tetap diam? Iya, betul, yaitu gaya gesek. Berapa nilainya? Ya, nilai 10. Karena benda tersebut kan baru didorong dengan gaya 10. Lalu kalau kita coba perbesar gayanya menjadi 30 Newton, ternyata bendanya masih tetap diam. Berarti berapa besar gaya gesek menahan di situ? Iya, 35. Loh, tadi bukannya 10. Iya, 10 itu karena gaya yang mendorong bendanya 10. Nah, ketika gaya yang mendorong bendanya menjadi 35, maka besar gaya gesek juga menjadi 35. Karena apa? Karena bendanya masih tetap diam. Lalu kalau kita misalkan kasih gaya 50, loh, bendanya mulai bergerak toh. Iya, berarti di sini gaya geseknya maksimal di 50. Gitu. Dari 3 contoh gaya tadi, kita akhirnya dapatkan bahwa besarnya gaya gesek statis itu tidak tetap. Tidak 20 doang atau 50 doang, enggak. Tapi berupa interval atau rentang. Gitu. Dimana yang nilainya ngikutin besarnya gaya dorong atau gaya yang mendorong benda. Sampai bendanya akan bergerak, gitu ya. Atau besarnya gaya gesek ngikutin besarnya gaya yang mendorong benda saat bendanya masih diam.
Lah kalau bendanya sudah mulai bergerak atau tepat akan bergerak, maka di sana muncul gaya maka di sana gaya geseknya nilainya maksimum karena sebentar lagi benda akan bergerak. Oke, ulang ya. Jika bendanya mulai akan bergerak, maka gaya gesek yang muncul adalah gaya gesek statis maksimal. Gimana cara mencari gaya gesek statis maksimal? Ya sama kayak mencari gaya gesek kinetis, yaitu koefisien dikalikan normal ya. Ini statis ya, S gitu. Nah, kalau kita buat grafik nih antara gaya gesek statis dan kinetis itu kira-kira seperti ini. Cat dimulai dari gaya gesek statis ya, dari 0 sampai nilainya maksimum, lalu langsung dilanjutkan dengan gaya gesek kinetis. Oke, paham? Yoi. Kalau masih belum, silakan pause videonya dan kembali ke beberapa menit sebelumnya, lalu diulang lagi. Oke, dalam proses mengulang, jangan lupa mencatat. Dan mencatat adalah kegiatan berpikir, bukan kegiatan fisik. Kita lihat soalnya nih, kita lihat contohnya nih. Nah, misalkan ada sebuah benda masanya 10 kg, ditarik dengan gaya 100 Newton. Jika koefisien gesek statisnya 0,5 dan kinetisnya 0,2, kira-kira apa yang terjadi nih pada benda jika bendanya ditarik dengan gaya 100 Newton? Iya, kita cek aja dulu ya. Pertama adalah kita cari dulu nih berapa sih gaya normalnya, gitu kan ya. Nah, di sini karena bendanya ditarik ke kanan, artinya yang muncul artinya gaya yang berada pada sumbu vertikal benda itu cuma gaya berat ke bawah sama gaya normal ke atas. Berarti ya besarnya gaya normal ya sama kayak dengan gaya berat dong. Gitu ya. Nah, langkah kedua adalah coba kita hitung dulu nih gaya gesek statis maksimum berapa. Iya, kita kalikan 0,5 dengan 100. Oh, berarti 50. Itulah gaya gesek statis maksimum. Gitu ya. Oke, berarti gaya gesek statis maksimumnya adalah cuma 50. Nah, kita kasih berapa nih gayanya? Kita kasih 100. Berarti gaya yang kita kasih lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum. Nah, kalau terjadi begini gimana? Ya, berarti bendanya berarti bendanya tidak diam, gitu ya. Maka kalau gitu kita hitung dengan gaya gesek kinetis. Cara gimana? Sama. Ya, koefisien dikalikan normal. Koefisiennya 0,2, gaya normalnya adalah 100. Berarti gaya gesek kinetisnya cuma 20 dong. Ya, gaya gesek kinetisnya 20 dikasih 100. Maka apa yang terjadi? Iya, bendanya akan bergerak ke kanan dengan percepatan tertentu, gitu kan ya. Berapa besarnya? Ya udah kita hitung dengan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, yaitu 100 ke kanan dikurang gaya gesek 20 ke kiri. Sama dengan massa benda 10 kg dikali percepatan. Ya, kelihatan lah ya bahwasanya percepatannya adalah 8 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang kita ke soal. Berikan contoh ya. Tentukan besar percepatan dan besar gaya tegangan tali yang dialami benda 5 kg. Oke, kita cek ya. Ini berarti kan 50. Ini berarti 100. Nah, karena cari yang mendatar, ini dong, berarti cari WX. Kalau mau cari WX tadi gimana caranya? Yaitu nilai W dikali cos 30. Salah dong, kok cos 30? Sin 30. Berarti 100 dikali setengah. Kok 100? 200. Karena beratnya 200. Berarti 100 dong. Jadi bendanya itu, benda yang bermassa 20 akan turun dengan ditarik gaya 100 Newton. Sementara dia akan gaya 100 Newton ini melawan benda yang
ditarik ke bawah dengan gaya 50 Newton gitu. Berarti kan sigma F sama dengan M kali A, berarti Wx dikurang W2 sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Berarti 100 dikurang 50 sama dengan 20 ditambah 5 dikali A. Berarti 50 sama dengan 25 dikali A. Maka nilai A-nya adalah 2. Gitu. Ya, sekian video dari kakak tentang gaya dan hukum Newton. Sampai jumpa di video berikutnya pada kelas akselerasi fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.